Halo guys, balik lagi di Berangkas Obrolan di Triwana TV channel. Kali ini agak-agak serius nih ngobrol ya, dan ngajak tim kreatif dari Triwana TV. Ada siapa? Halo, saya Desi. Meva. Fahri. Faris. Nah, ini suasananya udah mulai agak sepi, sunyi ya kan, nggak ada bercanda-bercandaan lagi. Biasanya suka bercanda sama mereka karena tadi udah tiba-tiba oh ya kita bahas ini aja nih sebenarnya. Nah, kalau di Berangkas Obrolan sendiri kan sebenarnya menceritakan apapun itu semuanya ya kan. Iya. Ya, yang pertama dulu kita ide itu. Nah, aku memang banyak beberapa banyak cerita yang pengen aku denger nih dari teman-teman, karena sebenarnya ada sesuatu yang pengen aku tanyain dari dulu sebenarnya, karena mereka itu yang lebih sering ada di studio. Kalau aku kan kadang kesini, kadang nggak kesini, kadang suka cukup lama nggak kesini gitu. Nah, sebenarnya dari awal juga aku udah tahu nih, ini agak-agak creepy gitu sebenarnya ceritanya, karena ini emang baru sih ditempatin sebenarnya ya, baru. Nah, terus mulailah aku kalau dari sini tuh udah merasakan banyak dan banyak yang aku lihat. Cuman aku penasaran aja, menurut mereka yang di sini lama, tinggal selalu di sini, itu gimana ceritanya gitu. Oke. Deh, jangan serius-serius. Tegang banget nih. Tegang ya. Enggak, tapi sumpah baru tadi? Enggak, sumpah, tapi emang ini jujur ya, baru banget tadi kita rencanain. Udah tadinya kepengennya ke plan A, cuman tiba-tiba mendadak ya. Mendadak ini aja deh, karena emang lagi cerita something gitu loh. Ya kan, cerita dari ceritanya Meva. Tapi aku pengen pertama nih yang angkat dulu nih yang di sini. Aku pengen tanya deh, kalian yang sering di sini, itu kalian pernah ada ngerasa sesuatu nggak sih? Ini merasakan sesuatu bukan dari gangguan manusia ya sebenarnya, lebih ke kayak ke mistis gitu sebenarnya gitu. Aku nggak nakut-nakutin di sini horor atau apa, enggak. Semua tempat tuh sebenarnya ada. Cuman memang beberapa orang yang sensitif dan ada yang enggak juga sensitif gitu. Dan kebetulan ada beberapa dari teman-teman ini yang ada sensitif. Coba aku mau dengar, ada nggak sih di antara kalian? Kalau ngerasain langsung sih yang pas lagi itu ya, pas lagi nonton film ya, yang gue bilang badan panas belakang doang. Oh iya, belakang doang. Kan? Dari belakang doang. Terus? Iya itu. Enggak, ini tapi Meva doang yang ngerasain. Iya, tapi karena dia waktu itu posisinya di pojok. Dia kan di pojok situ. Terus? Iya, kayak lagi nonton apa-apa gitu, pokoknya lagi nonton film. Terus tiba-tiba panas. Ini doang, dari sini sampai sini doang panas. Yang depan enggak sama sekali. Oke, gue tahu. Terus? Iya itu, terus yang cerita dari Pak Hafiz juga, yang tong sampah goyang Di sini? Iya, itu tong sampah itu. Oke, Terus palingan suara jalan-jalan, orang jalan balik. Tadi Ya baru tadi, ya kan? lagi setting. Kita lagi setting, terus tiba-tiba kayak dididuk gitu ya, dididuk di atas, padahal di atas lagi kosong, dididuk kayak gitu, padahal lagi setting gitu. Udah, memang ngerasain itu doang. Iya, paling Kalau sering Desi? sih gitu, panas. Kalau menurut Desi, kan emang kita biasa di sini ya. Posisinya itu belakangin pintu. Kadang kita suka dengar kayak ada yang lari-larian gitu. Kita juga kan tadinya kita ngiranya kan Pak Bana ya. Terus waktu itu si Fahri ngecek, kayak Fahri sih yang waktu itu ngecek, yang ngecek itu Gua Meva ya? ke depan. Ngecek, tapi di situ kan maksudnya kalau misalnya lari ke sono, Pasti ada orang. dan kedengeran juga bunyi. Tapi pas dia ngecek ke sono nggak ada orang. Tapi dia nggak balik ke sono lagi. Dia masuk ke dalam rumah Masuk sana. terus udah hilang. Ntar balik lagi tapi masuk lagi. Ya kadang suka gitu. Sering. Makanya kita tutup pintu gitu. Sering. Enggak kan, kalian sukanya biasanya cuma berempat kan? Iya. Kalau ada Pak Bana itu emang dia tuh biasanya selalu di bawah gitu, ya kan?
Dan orang yang di atas juga kalau apa sih namanya dia tempatin ya udah tempatin gitu aja ya kan, nggak Oh, yang iya, berisik-berisik iya. gimana-gimana. Oh, satu lagi Pak Hafiz. Kenapa? Dengar ada dehem orang tua. Apa? Dehem orang, dehem. Pokoknya ya, pokoknya kayak suara gitu, ada suara. Dia pas lagi di sini lagi tidur. Dan kalau Pak Bana tuh sebenarnya memang kayaknya Pak Bana pernah cerita ya yang Iya, di dia jambak-jambak kuntilanak. kebun ibu. Ya kalau nggak salah ya di kebun ibu kan. Itu Ada di videonya ada, nanti cek aja deh. Pak Bana pernah ada statement itu gitu. Padahal Pak Bana tuh rajin banget Sholat. ibadahnya tuh rajin banget gitu kan. Makanya aku dari sini dengar, dari situ dengar. Sebenarnya emang dari awal aku tuh udah om aku nanya dong, ada apa di sini gitu kan. Udah aku cuma jelasin, cuman udah nggak apa-apa. Dan kalian enggak gak sih setiap kita mau shoot, kalau kita nggak berdoa dulu Pasti ada aja kan, ya kan, Iya. ada aja kan, itu pasti ada aja. Makanya tadi jatuh kaca, ada aja. Oh ya apa, pasti deh. Oh ya kita belum doa Kita gitu. juga pernah kan ini Apa? apa sih namanya ini? Oh, Kaca gitar. gitar. Gitar jatuh. Gitar jatuh. Ditaruh terus Jatuh lagi. Tapi mungkin gara-gara AC gak sih? Kan AC-nya AC-nya AC kan ke sana. Ada AC ke sana dan AC tuh diem, nggak mungkin brrrr gitu. di sini nggak ada tikus juga ya, jadi ya Enggak ada. Nah sebenarnya agak gimana gitu. Aku nih jujur li ya, omku juga sebenarnya udah tahu. Aku pas itu pernah bilang, kok masuk sini ini ya, makanya pas itu juga ada selamatan ya kan. Oh, yang di iya, sini. iya. Dan lainnya sebenarnya kita cukup izin aja sih, nggak yang harus yang gimana-gimana. Harus Gitu. nyediain Izin apa-apa. aja, yang penting izin karena sudah lama sebenarnya tempat ini nggak ditempatin kayak gitu. Dan situasinya adalah di sini itu memang kawasan yang emang benar-benar menurutku banyak banget cerita mistisnya kayak Udah gitu, maaf dapat bang. Udah gitu masyarakat sini juga masih percaya. Ya iya, dan Masyarakat sini masih percaya. kalian enggak kan di sana itu ada TPU Iya. paling ibaratnya besar Paling lah ya kan, TPU paling besar kayak gitu-gitu. Terus mungkin di sini aku sih kalau yang di sini aku bilang oh nggak apa-apa, cuman sekedar yang penting tahu aja gitu, nggak yang apa sih namanya, mereka tuh yang nggak ganggu-ganggu gitu, Iya. cuman yang Cuma pengen- ada gue iya. gitu, Cuma ada pengen gue, kenal. cuman yang penting ada gue aja kayak gitu. Pas aku lihat juga oh ada sosok ini, oh ada ini kayak gitu. Itu pun nggak yang selalu aku dilihatin gitu, Iya. enggak, cuman oh iya, tapi mereka bukan emang bukan tetap di sini. Bermasuk. Memang di kawasan ini kan ruko-ruko gitu kan. Mereka tuh ada di situ gitu loh. Ada di mana-mana. Di belakang kita juga masih yang kebun luas Iya, banget ya kan. bener-bener. Masih yang Kosong kayak- juga. Dan itu kosong gitu loh. Emang wajar sih. Dan di sini mungkin banyak aktivitas juga, terus tapi banyak aktivitas di sini tapi di lorong-lorong ini agak sepi kayak gitu. Iya. Makanya agak-agak gimana kayak gitu kan. Kalau kalian yang cowok-cowok pernah nggak ngerasa, kan kalian suka mandir-mandir ke itu tuh Kamar mandi. kamar mandi. kamar mandi. Karena pertama kali yang aku lihat tuh ada di situ loh. Iya. Iya, aku nggak bohong, aku yang pertama kali. Karena di situ lembab terus gelap. Ini kan kamar mandi yang di sini sekarang Iya. ditempatin jadi tempat sampah. Oh iya iya. Situ. Nah, jadi kamar mandi kita ini ini kamar mandi nih gini ya urutannya. Ini tuh lorong kan, ini Dari lorong. tangga lorong. Terus di sini studio kita, di sini ada satu lagi tempat, di sini tuh baru paling pojok itu kamar mandi tapi masih ada space. Dan space itu sekarang ada Tong ada tempat sampah besar gitu. Tadinya dia di situ. Maksudnya aku sih ngeliat pertama kali di situ. Makanya aku kan jarang mau ke toilet sih, jarang gitu. Mereka ini anak yang cowok-cowok ini nih Paling sering. yang sering, makanya aku penasaran mereka pernah gak sih gitu. Enggak. Belum sih. Karena Jangan mereka dong. juga bodo amat, nggak yang pernah Nah gimana itu dia, gimana. mereka mungkin nggak sensitif. Kamu apalagi dia nggak ada sensitifnya, masa bodoh gitu. Enggak, tapi kan Belum. belum kan. Iya. Tapi jangan sampai sih gitu maksudnya. Soalnya emang kalau yang sensitif mah pasti akan tahu, Ngerasa. sensitif ngerasa. Pasti Tapi kalau dilihatin. yang enggak mah ya anggapnya ya bukan apa-apa gitu kan. Tapi emang
Aku gimana ya? Emang semua tempat tuh pasti ada lah, ya nggak kan? mungkin Pasti- nggak ada. Pasti ada, jadi nggak mungkin nggak ada gitu. Itu tinggal gimana kitanya aja. Kalau Desi juga sholatnya selalu gitu kan, tapi ya tetap aja kalau dengerin kan. Iya. Soalnya di sini tuh kayak ada yang Intensitas perempuannya. buat apa terlalu sering gitu, maksudnya nggak Di sini tuh perempuannya ada. Bener. Yang aku bilang dulu juga ada anak kecil. hmm. Itu yang suka lari-lari tuh anak itu. Aku tuh sampai bilang pas pertama tuh di sini yang aku lihat pertamanya perempuan. Terus apa namanya? Ada anak kecilnya. Terus yang ada di sini yang temennya Pak Haji itu yang dulu itu sebelum itu udah aku notice aku udah pernah bilang kayak gitu. Terus dia langsung ngangguk-ngangguk, kayaknya dia juga kan tahu sebenarnya gitu, cuman ya udah, aku bilang sih maksudnya sama Pak Haji, nggak usah kita ini gitu kan. Iya, nggak usah terlalu dulu. Kayak gitu. Terus kalian, jadi gini, sebelumnya nih aku info juga, sebenarnya aku ini kita lagi bikin segmen di cerita horor. Kebetulan tuh banyak banget sebenarnya yang teman-teman yang mau diceritakan. Sharing, ya. Banyak yang mau diceritakan cerita mistisnya, bukan untuk menyebar yang untuk mengganggu atau gimana, enggak, cuman emang untuk hanya sharing aja sih gitu. Cerita-cerita kayak gitu itu udah banyak sih, maksudnya yang ini mau sharing kayak gitu, cuman aku masih mikir namanya Karena apa, kalau kita kayak gitu. udah gitu, kalau kita omongin pasti dia datang gitu kan. Percaya nggak percaya, jadi tuh makhluk kayak gitu semakin kita omongin itu semakin mereka tuh mendekat, karena mereka punya aliran frekuensi tersendiri untuk kayak, oh dia kayak manggil gue, oh kayak mereka tuh lagi ceritain gue nih kayak gitu. Jadi mereka tuh pasti ada beberapa yang mungkin bukan yang kita ceritain si A, tapi yang B yang datang. Karena apa? Berarti orang apa, dia nih bisa tahu gue nih kayak gitu. Jadi kadang ada yang suka iseng, suka apa kayak gitu. Kalau yang belum bisa ngendaliin itu emang agak susah. Tapi kalau yang udah bisa ngendaliin, kita bisa milih gitu loh. Bukan yang milih gimana ya, bisa milih yang kita bisa filter yang mau ini sama kita atau enggak kayak gitu. Dan aku tuh kebetulan punya adik yang emang benar-benar bisa gitu loh. Next kali ya, Sri. Nah next tuh aku tuh kepengen buat, cuman emang teman-teman tuh juga lagi mikir kan namanya apa, Iya benar. terus ininya settingannya seperti apa atau gimana kayak gitu. Nanti kalau ada yang apa namanya yang punya ide namanya apa, komen aja gitu ya di komen. Nah sebelumnya si Meva juga tadi tuh gara-garanya dia ini cerita tentang Astagfirullah. Boleh potong dulu gak? Cerita tentang di studio. Tapi ini dari Pak Afif sih. oh iya kenapa Ya, yang dia kan sendiri ya, tidur di sini ya, di studio. di studio. Nah pas lagi duduk, lagi main HP kalau nggak salah katanya. Tuh tong sampah yang di situ itu Tadi Meva bilang Iya kan tadi goyang-goyang. udah goyang-goyang. Oh. Maksudnya dia goyang-goyang gimana? Kayak ada yang Itu habis kan buang sampah. dia kan emang kayak gitu. Kayak ada yang habis buang sampah. Kayak ada something yang Iya jatuh. yang Tapi masuk iya. gitu. kenceng dia gini-gini. Ketupnya Kencang. Iya. tiba-tiba. Makanya sebenarnya tuh kalau ada Dul, ada Hafiz, sebenarnya lebih enak karena yang lebih sering Ada di sini tuh dia. diinepin sama dia tuh dia gitu. Dia tuh emang kadang suka stay di sini tuh bisa sampai berapa hari kayak gitu di sini. Makanya kadang dia yang suka, tapi kan dia anaknya ini ya. Dia juga anaknya masa bodoh. Iya, cuek gitu. Ya udah tahu itu ya udah gitu, ya udah. Kalau gue kan orangnya ya apa nih gitu kan. Terus tiba-tiba deh ngeliat kayak gitu, kayak orang ngajak main aja. Pak Hafiz ngomongnya udah cuma itu doang. Iya, baru 2 itu doang sih. Kayak emang agak-agak ini. Tapi emang kalian tapi nggak kapok kan? Maksudnya, Enggak, maksudnya kalian di ya sini udah. nggak kenapa-napa kan? Gitu. Belum pernah nih. Jangan Jangan dong. nih, Pari. Nanti ini loh, jangan dong, jangan ya, jangan ya. Nah lanjut yang tadi cerita si Meva, jadi dia punya temen gitu yang sampai sekarang udah meninggal ya? Udah Udah meninggal. almarhum. Tadi kita sebutnya
nama samaran aja ya Udin. guys, Udin ya guys. Cowok ya berarti. Cowok. Iya, itu dia kayak lagi di tempat kerja, terus dia kayak lihat temennya, kayak ngeliat temennya tuh jalan, terus dia dipanggil diem aja, tapi pas nengok ngeliat mukanya hancur. Nah dari situ dia awalnya masih nggak apa-apa tuh, masih kayak biasa aja, masih santai, masih kerja. Nah pulang kerja dia sakit. Terus dia kerja di mana? Daerah Bogor. Daerah Bogor. Terus Dia kayak sakit kan, udah terus sakit, dibawa ke dokter, ternyata nggak kenapa-napa. Dan bapaknya dia juga emang bisa. Terus kata bapaknya, ini mah ada ngikutin, ada yang nempelin, katanya sih penganten. Iya. Penganten, terus dibawa ke orang pintar juga sama jawabannya itu. Nah terus kayak udah tuh kayak disembuhin sama orang pintar, akhirnya bisa udah nggak sakit lagi, udah sampai main futsal kemana-mana, udah main lah, udah seger kayak biasa. Berarti udah lumayan lama lah tuh sembuhnya. udah seger, terus akhirnya drop lagi. Dengan hal yang sama lagi. Sama, ditanya ke orang yang pintar pun sama. Terus Gitu maksudnya lagi. orang pinternya tuh ada dia cerita nggak sih kenapa dia kan udah sembuh terus kenapa bisa ini lagi datang lagi gitu? Gak tahu, tiba-tiba datang lagi aja dan itu langsung bener-bener drop. Dan kumat lagi gitu. Iya, langsung kayak Dia dropnya nggak bisa bangun gitu. nggak bisa bangun. Jadi kalau misalkan nih kita baru kan kita bisa dimasukin kan, kalau dimasukin terkeluar termasuk lagi, terkeluar termasuk lagi gitu terus. Gitu terus sampai akhirnya dia bener-bener drop, bener-bener kayak orang linglung lah ya istilahnya ya, kayak orang halusinasi, nggak tahu emang dia ngeliat gitu ya. Pokoknya ada temennya dia satu orang yang main, yang ngejenguk dia lah. Dia bilang kayak gini, awas tuh di belakang lu ada anak kecilnya nakal tuh. Kok tiba-tiba jadi ke anak kecil? Mungkin ada yang ngikutin kali ya temennya atau apa, nggak ngerti lah. Oh, maksudnya teman yang sakit ini yang ngomong? Iya, temen yang sakit ini yang Oh, ngomong. jadi dia bisa apa? Jadi bisa ngelihat. Jadi bisa lihat. Iya, Tadi awalnya nggak bisa. nggak bisa. Ih, nggak bisa, tapi kan dia ngelihat yang itu doang kan. Iya, yang ngeliat yang- Tapi ini lebih sensitif gitu. Iya, jadi nggak tahu halusinasi, nggak tahu Oh, bener lah. masukan. Terus Jangan gitu Kajeng. oh gitu. Nanti kita bingung ya. Atau apa? Saya dari tadi kayak ngerasa hawanya beda banget. Udah, jangan diiniin. Tapi emang kalau lagi cerita kayak gini tuh pasti deh, nggak mungkin enggak. FYI. Nunggu. FYI, udah panas lagi. Gila. Udah panas lagi. Terus akhirnya kayak udah tuh berobat gak sembuh, kalau makin drop. Akhirnya pas ujung-ujung dia mau meninggal, dia bilang dia minta daun kelor sama daun jeruk nipis. Nah dia bapaknya ini ngomong ke temennya, kita sebutlah satu lagi Aji. Ya, dia ngomong sama Aji, bapaknya ini minta tolong sama Aji, Tolong dong cariin. iya tolong dong cariin. Ya udah dicariin tuh. Nah menurut Aji di samping rumahnya tuh ada pohon kelor. Terus dia nanya ke tetangganya juga, itu tuh daun kelor gitu. Terus ternyata pas sampai sana bukan. Dia bilang, ini bukan daun kelor, gue maunya daun kelor, kata dia gitu kan, kata temennya yang sakit. Terus ya udah dicariin. Terus dia kata temennya Aji, dia ngeliat di daerah, sebut gak daerahnya? Sebut gak? Ya pokoknya di daerah Keranggan. Ya di daerah Keranggan, di kebun gitu lah. Nah dia ke sana. Pas nyampe kebun, dia masuk, itu udah kebun. Di tengah-tengah kebun ada gerbang. Nah di situ si Aji ini ngeliat ada yang lagi betapa di pohon gede banget. Itu di situ di depannya ada yang lagi betapa. Terus si Aji ini ada yang ngeberisikin, katanya jangan masuk, mendingan cari di pasar banyak. Oke. Ada yang Jadi bikin maksudnya gitu. ada yang ngasih tahu ya? Ya, mungkin antara pertanda baik dan pertanda buruk sih sebenarnya. Iya. Nah terus akhirnya dia kepikiran, si Aji ini kepikir, oh iya bener ya di pasar mungkin banyak. Akhirnya dia ke pasar A nggak ada. Terus kata orang-orang di pasar B ada. Nah pas dia ke situ pas banget ada tukang yang daun itu tapi udah habis daunnya. Terus dia bilang, nanya kan ke abang-abangnya,
Pak di sini di mana lagi tukang daun kelor? Oh itu ada di belakang punyanya bapak B. Ya udah akhirnya dia ke belakang ke bapak itu. Terus pas ke bapak itu, Masih di pohon gitu maksudnya. iya masih di pohon. Terus si bapak itu langsung bilang, lu lagi nyari daun kelor ya buat temen lu yang sakit. Langsung ngomong gitu. Terus akhirnya dikasih, udah tuh cepetan ambil kata bapak itu, temen lu udah sekarat begituin. Bayar gak? Enggak lah, suruh cepet-cepet ambil tuh. Udah nyampe rumahnya si Udin, pas gak lama udah pengen dikasih, itu udah nggak ada. Si Udinnya langsung nggak ada. Langsung ada. Intinya sebelum dia meninggal, pokoknya harus kudu cariin itu Iya. dulu ya syaratnya. Ya sih sebenarnya maksudnya cuman dari masalah dia ngelihat si pengantin itu tuh apa gitu ya. Makanya. Ya kan, tapi bapaknya nggak ada ngomong apa-apa. Enggak. Mungkin itu juga aib kali ya, makanya nggak dibuka gitu. Nggak ada. Aib ya. Kayaknya aib sih, kayaknya ya. Kalau menurut aku sih kayak aib, makanya nggak dibuka. Kenapa sampai diikutin gitu loh? Apa mungkin dia kencing sembarangan di tempat kerja Bisa atau jadi. apa kan? Jadi gitu. sebenarnya gimana ya? Itu tuh banyak banget sih sebenarnya yang kalau mau buang air kecil tuh nggak ada yang numpang-numpang. Oke lah, sekarang zaman modern, terserah mau dibilang sekarang udah zaman modern, sekarang emang masih ada gini-gini. Maupun itu zaman modern atau lama, itu attitude sih sebenarnya. Iya, benar. Kita mau numpang di rumah temen atau rumah orang lain aja, kita harus permisi kan, apalagi ini yang kita nggak tahu tempatnya atau gimana. Tetap mau sekalipun itu di kantor atau apapun, baca doa dulu sebelum masuk, terus ya misi-misi lah gitu kan, apalagi kayak di sini. Sebenarnya yang kita nggak lihat tuh mereka ngelihat gitu loh, paham kan? Jadi emang rata-rata tuh kemungkinan juga ya itu mungkin dia salah satunya. Iya, mungkin dia salah ngucap atau berbuat kasar di sana kan nggak ada yang tahu ya. Atau sembarangan, jadi diiniin. Kalau yang udah namanya yang dia ngelihat pasangan pengantin kayak gitu emang agak susah sih. Iya benar. Itu kan karena pengantin yang goib itu yang lebih parah sebenarnya ketimbang Benar. kayak gitu. Kayak tapi sampai sekarang udah nggak ada cerita itu lagi gitu, dia gimana atau apa atau keluarganya kenapa atau gimana. Palingan kata teman-temannya ya, teman-teman dekatnya suka diketok rumahnya. Terus temennya yang nyariin itu juga nggak ada gimana gitu. Enggak sih, palingan dia cuman kayak mikir kayak gue kenapa nih sampai kayak gitu, kenapa gue jadi perjuangan gue tuh jadi berat, mungkin dia mikir gitu ya, jadi kepikiran Apalagi terus. dia yang ini ya, apa sih, menyaksikan ya. Iya, bener. Udah nyari nyari nggak malam ada lagi. Nggak ada lagi. Nyarinya itu malah dibikin nyasar gitu. Iya, bener. dibuat nyasar. Itu sih sebenarnya makin ngeling sih sebenarnya ya. Iya, kayak udah ada. Dibuat lama-lama cari dan lain-lain kayak gitu. Kasihan sih sebenarnya yang kayak gitu ya. Emang. Terus kalian ada nggak sharing lagi? Kita berdua jadi figuran aja nggak apa. Dan tadi diem aja. Iya, emang paling susah enggak sih, yang paling diem dia dong. Iya. Nih dia diem doang. Karena emang nggak ada ceritanya. Di sini nggak ngerasain apa-apa? Enggak. Semasa bodoh itu dia. Kita- Jadi emang ini perbandingannya ya guys. Ini yang sensitif memang akan ngerasain, tapi kalau yang enggak mah enggak. Dia pun nggak ngerasain apapun kan? Enggak. Di rumah gitu. Enggak. Oh, Masa? kalau di rumah, Di rumah enggak? Nggak pernah. kalau di rumah aku sendiri pernah Kenapa? pas Dia enggak, kayaknya banyak ya. enggak kecil banget sih ya. Kelas 3 kelas iya kelas 3 kelas 4. Itu pas lagi puasa. Kejadian bener-bener pas lagi puasa. Jadi tuh siang-siangnya main sepeda nih, lari-larian, teriak-teriakan, dan emang nggak tahu kan kalau di daerah itu ada kuburan. Nah paginya pas dibangunin sahur itu posisi udah nggak pakai apa-apa. Dario udah nggak pakai apa-apa. Maksudnya baju dan lain-lain. Iya bener. Di nggak mana pakai tapi di apa-apa. kamar? Di kamar. Oke. Dan emang udah kan itu kejadian kalau nggak salah 3 hari apa 4 hari dari main sepeda itu udah gue agak lama. Emang itu ngerasa di pojokan pas lagi ngambil baju, kok hawanya kayak beda gitu, kayak ya udahlah gitu. Terus agak nggak nyaman juga di kamar, kan itu emang first time tidur di kamar sendiri. Sendiri. Karena emang baru pindah juga kan.
Terus di situ kayak ya udahlah, terus akhirnya ayah manggil orang pintar, bilang kayak di situ mah ada kuntilanak. To the point ya langsung. Di ya. kamar apa? Di kamar, di di pojokan. kamarnya ada Itu perempuan baru cantik, pindah. Yes. ada si cantik, terus Baru pindah. kalau aku bilangnya si cantik, Yes. keluarga aku juga kadang tahu kalau aku udah bilang si cantik ya mereka tahu. Terus baru pindah juga. Itu baru pindah bener-bener jelas itu Enggak, tapi kalau sampai ditelanjangin kayak gitu tuh sebenarnya udah kuat. mungkin karena aku teriak-teriak, mungkin dia nggak ngerti, nggak sopan atau apa, karena emang teriak. Tapi kamu nggak ngerasa. Enggak, ditanyain juga gini, kamu ngapain kayak gini gitu kan? Hah? Gak tahu, kayak apa? Tapi Gak kan tahu dia kan dia. cewek ya. Kan ya Jadi interaksi tuh dia beda-beda. kebanyakan tuh yang cantik-cantik kayak gitu tuh rata-rata mereka ada beberapa yang kayak misalkan tragedi terakhirnya hidupnya dia tidak mau pakai apa-apa. Oh bisa jadi Iya. bikin tanda-tanda gitu ya. Buat apa ya namanya? Mungkin dia mau masuk Bukan ke tanda, tubuh, kayak ngasih cuma nggak informasi bisa. gitu. Iya. Nah, jadi tuh Bagaimana? gini loh, Petunjuk. kayak mereka itu keadaan terakhirnya biasanya nggak mengenakan busana apapun. Kan ada nih misalkan kayak ada misalkan siapa yang meninggal gitu dengan keadaan mereka habis dipukulin atau apa, itu pasti jadinya tuh sama. Kalau yang melihatnya seperti itu, dulu kalau anakku kasusnya adalah dia selalu ditampakkan wajah asli bukan wajah palsu kayak gitu. Jadi si Almira ini memang bisa dari kecil, tapi yang ditunjukin adalah muka aslinya. Kadang kan ada yang muka cakepnya aja, ya kan, Bener-bener. yang bukan dia asli yang dilihatin. Oh cakep kok, tapi ininya Iya. begini. Pernah denger gak sih ada huntu-huntu yang Sering. cakep gitu kan? Padahal sebenarnya aslinya nggak kayak gitu. Bener. Kalau anakku tuh bener pure dia melihat yang di sininya katanya ada pakunya berdarah-darah, ada apa sampai kayak gitu, tapi tetap ngajakin main kayak gitu sampai emang agak susah. Berarti si Meva ini sebenarnya dari kecil tuh udah sensitif, cuman memang belum kebuka Emang kayak nggak gitu. mau. Jangan Mohon sampai. maaf nih. Pasti akan lebih susah. Ini nanti bentar lagi kebuka. Bentar lagi dia Gimana kebuka. ceritanya? Iya, ini bentar lagi dia kebuka nih. Emang di SMP gitu nggak ada cerita? Biasanya di SMP paling banyak. Kalau zaman aku mah dulu mah cerita Banyak, horor aku tuh juga banyak SMP banget, dari banyak. namanya bisa Wah. gepeng lah. Iya, bener-bener. Iya, suster ngesot dibilang emang beneran ada. Hantu kamar mandi, kamar mandi kamar mandi cewek. ini itu zamanku tuh udah bukan main ya, beredarnya tuh hantu Iya. gepeng tuh dulu tuh yang lebih apa sih, viral banget lah kalau bahasa zaman sekarang tuh viral banget untuk gepeng ini itu banyak banget sebenarnya. Mungkin kalau kalian sih dengernya ya udah sekilas gitu kan atau gimana. Kalau zamannya aku benar-benar sampai kita kadang suka namanya masih kecil suka telusur-telusur Iya, kayak bener. gitu, suka nggak jelas deh. Seru. Jurit Gitu malam. sih. Iya macam-macam kayak gitu. Serius aku, apalagi aku nih anak pramuka. Aku tuh dari kecil tuh udah melihat yang aneh-aneh, makanya udah tahu gitu, udah tahu kayak begitu ya udah. Tapi makanya sekarang udah kayak yang bisa apa sih maksudnya, tapi masih penakut sih. Karena jujur ya, aku kalau ketemu Serem. pun aku masih takut, kadang suka nangis. Gitu, Bang. kadang suka nangis karena aku nggak bisa komunikasi sedangkan adikku bisa komunikasi. Jadi kalau aku minta, aduh tolong dong gitu, gue nggak suka nih, nanti dia yang ngusirin. Tapi jadinya imbasnya adalah adikku tuh suka digangguin gitu loh sama yang dulu gangguin aku kayak gitu-gitu. Soalnya kan dia yang ngusirin, berarti berarti lo bisa nih Iya, gitu. Kayak gitu sih. Saya ada cerita sih. Apa? Tapi ceritanya itu cerita orang gitu, nggak apa. Nggak Iya, apa-apa. nggak masalah. Tadi mereka juga cerita masalah. Cerita. Tapi ini saya ada di lokasi, terus waktunya kejadiannya saya juga ada di lokasi. Tapi saya nggak gitu. Nggak. Jadi saya di rumah nenek saya ya. Di rumah nenek saya itu ada saudara saya laki. Heeh. Jadi nenek saya itu lagi doa ya, selesai sholat, lagi doa atau zikir loh, lagi kayak gini. Terus habis itu tiba-tiba gerak-gerak Heeh. gini. Terus habis itu saudara saya kan lagi pengen ke dapur ya, ngeliat tuh dia lagi kayak gini, nenek saya langsung dipegang gini sama dia, terus dia baru sadar langsung kayak gitu. Sadar apa tuh? Langsung Sadar, bangun neneknya iya, pagi. dia lagi kayak gini-gini. Pas Oh, diginiin, terus katanya kenapa katanya gitu, kata saudara saya. Terus katanya apa tau katanya, kayak nggak sadar gitu.
Yang nggak sadar itu Nenek. Enggak apa sakit atau enggak? Enggak sakit, doa. lagi doa. Enggak sakit, cuman gitu. Iya. Iya. Kayak tremor Gitu. mungkin ya. Iya, tremor. Tapi udah umur atau gimana? Emang ada riwayat tremor enggak? Enggak sih. Kan pas dipegang nggak sadar, malah nanya kenapa. Iya, pas dipegang kayak normal. Langsung ditanya sama si saudara saya, bilang kan kenapa gitu. terus Tapi saya di itu kan lagi main HP ya di depan, jadi nggak tahu. Pas udah selesai itu baru saya diceritain ini. Terus ada yang kedua ceritanya. Ini lumayan sih. Tapi saya nggak ada di lokasi itu. Katanya saudara saya itu kalau nggak salah nenek saya itu lagi sholat ya katanya. Lagi sholat, lagi mandi apa lagi apa tuh. Terus pas saudara saya lagi jalan ya, tiba-tiba dia ngeliat koper itu udah ada di bawah. Tadinya ditaruh di atas. Di atas. Di situ di rumah itu orangnya itu ada dua, nenek saya sama saudara saya. Heeh. Nah, dia abis mainan ML kalau nggak salah deh, Mobile Legends, saudara saya. Pas itu melihat koper, dia langsung nanya, kopernya apa ada di bawah? Terus kata nenek saya, katanya nggak tahu siapa yang mindahin. Tadinya kan di atas, terus juga ada isinya. Ada isinya apa enggak? Tapi ada di atas, berarti. Iya, dan nggak mungkin neneknya bawa kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Iya. Nah, itu banyak kasus tuh yang kayak gitu. Banyak Jadi tuh, banget. mereka tuh bisa memegang atau apa memindahkan itu tuh udah Tenaganya kuat udah luar biasa tuh kayak gitu, karena mereka aja tuh untuk megang aja tuh itu susahnya bukan main sebenarnya kayak gitu, apalagi sampai pindah-pindah kayak gitu ya. Berarti biasanya kalau yang kayak gitu-gitu udah kuat tuh dan udah lama biasanya. Banyak sih kejadian di rumah nenek saya itu. astaga kaget. Kok gelap gitu sih, itu nggak dinyalain lampunya ya? Kaget ah. Udah yuk. Udah yuk. Udahan. Pas nggak ada nih? Nggak ada. Udah hawanya. Ini kayaknya udah beda nih. Hawanya udah ini. Kalau dia jangan ditanya emang kayak begitu, biarin aja. Oh, mukanya lihat aja kayak gitu, ngeselin banget kan? Ngeselin banget kan dia. Ini agak random sih cerita-ceritanya, udah banyak banget. Tapi nanti aku kayaknya akan emang bener akan ada apa sih Segmen baru ya. segmen baru sih yang masalah cerita-cerita kayak gitu. Jadi aku bisa mungkin membacakan cerita dari mereka dari teman-teman, ataupun yang berdasarkan memang pengalaman pribadi sendiri juga bisa kayak gitu. Dan mudah-mudahan aku bisa manggil orang juga nih kayak gitu, bukan manggil yang lain ya. Jangan sampai susah ngulangin ya. Jadi ini buat pelajaran. Kita tuh hidup berdampingan, jadi sebisa mungkin nggak usah sama apa ya. Aku pun walaupun kayak gini, aku jujur aku masih takut, kadang suka nangis gitu kan, takut banget. Apalagi kalau ditunjukin asli. Cuman kita masing-masing aja. Kita harus tahu kadarnya kita di sini, mereka di sini, dan pasti manusia itu diciptakan lebih kuat dibandingkan sama yang untuk kayak gitu, ya kan? Makanya kalian di sini jangan ada yang takut, ya. Jangan ada yang takut. Mudah-mudahan masih tetap dijaga dan mereka nggak akan ngapa-ngapain sih. Insya Allah aku menjamin itu mereka nggak akan ngapa-ngapain karena aku udah ketemu gitu kan. Jadi ya insya Allah nggak akan apa-apa. Nah cukup sekian berangkas obrolan yang random ini yang ide-ide ini ngide sebenarnya. Kata orang ya. Iya. Berdasarkan pengalaman orang lain. Bener ya. Pokoknya yang ngide-ngide ini. Tapi lumayan mencekam. Soalnya kalau yang ada di sini pasti akan merasakan sebenarnya kayak gimana gitu kan suasananya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke, terima kasih. Dadah.